Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peramalan penjualan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI. Materi-materi yang saya akan jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama peramalan penjualan, yang kedua jenis-jenis peramalan penjualan, yang ketiga tujuan dan manfaat peramalan penjualan, yang keempat metode yang digunakan dalam peramalan penjualan, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, sales forecasting ini adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode rencana tertentu. Jenis-jenis peramalan penjualan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan penjualan dibagi tiga. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi, peramalan atau forecasting dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Tujuan dan manfaat peramalan penjualan. Tujuan peramalan penjualan yang pertama untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Yang keempat, membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kelima, mempererat suatu kerjasama tim yang baik. Dan yang terakhir, adanya pembuatan berbagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Metode peramalan penjualan. Yang pertama, ada metode kualitatif. Dalam pendekatan ini, perusahaan menggunakan subjektif dari beberapa orang ahli-ahli berbasis data. Yang kedua, metode kuantitatif yang mengandalkan data untuk menghasilkan perkiraan. Secara umum, metode kuantitatif menggunakan data penjualan masa lalu untuk memprediksi penjualan di masa depan.
Itu kita sebut sebagai analisis deret waktu. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama, sifat produk. Faktor pertama yang mempengaruhi forecasting adalah sifat produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat menilai apakah produknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Yang kedua, tingkat persaingan. Perusahaan juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana tingkat persaingannya dengan kompetitor lain. Dan yang ketiga, data historis. Data historis atau data sebelumnya penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Minimal data yang sudah terkumpul adalah data 5 tahun yang lalu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.